Selamat pagi teman-teman semua, menjelang siang kita ngopi dulu. Jangan lupa ngopi, bagi yang pengopi, bagi yang tidak pengopi ya silakan. Yang lainnya ngeteh atau apa saja pada siang ya hari ini. Dan pada siang hari ini saya Puglo akan menanggapi dua pertanyaan dari saudaraku, dan pertanyaan ini begitu panjang melalui WhatsApp yang ada, bahkan ada yang melalui konten YouTube Empu yang bertanya tentang hal-hal ini. Salah satunya adalah yang bertanya tentang masalah hulu tungur. Nah, karena ada saudara kita mengirim foto mandau yang ada memperlihatkan hulu tungur tersebut. Nah, jadi memperlihatkan hulu tungur tersebut, saya Puglol menyatakan bahwa di hulu tungur tersebut tidak sama dengan yang saya buat. Terus mungkin beliau ini beranggapan bahwa hulu tungur yang dia punya itu salah. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa hulu tungur dari saudaraku ini salah, tetapi hanya tidak sama dengan yang saya buat, seperti itu. Karena hulu tungur yang ada pada saudaraku ini memang pada tempo-tempo dulu buatan orang-orang lama juga memang ada yang seperti itu gitu. Tetapi Empu tidak memakai yang jenis seperti itu. Empu memakai hulu tungur yang memang menjadi kebiasaan Empu, dan hulu tungur yang sering Empu temui di beberapa orang tua dulu yang menyimpannya, hulu tungur tua banyak saya lihat di zaman saya. Nah, jadi saya memakai yang kebanyakan seperti itu. Nah, jadi hulu tungur yang saya pakai, yang kita punya, salah satu contohnya seperti ini. Ini dari sini, ini dia begini. Nah, teman-teman bisa lihat dia langsung begini, tetapi dia tidak langsung ke sana. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bakalan. Nah, seperti gini. Nah, bodinya seperti ini. Jadi hulu tungur ini dia punya bagian pantat ini tidaklah sama dengan kemau. Nah, tetapi ada saudara kita yang mempunyai hulu tungur yang atas ini sudah mantap, yang di bawah bagian pantat ini sama dengan kemau. Nah, ini kemau kan seperti ini. Nah, ini kemau. Nah, ini. Nah, ini pantatnya kemau seperti ini. Dia langsung gini. Nah, ini kemau. Nah, ya kan? Nah, tungur tidak seperti itu. Nah, tuh. Bisa dilihat. Nah. Tuh. Bagian pantatnya. Nah, ini sudah jadi. Nah, bisa saudaraku melihat benar-benar. Nah, tuh. Nah, ini rasanya sudah cukup jelas. Apabila masih bingung, saya Empu tidak bisa memberikan jawaban lagi seperti apa. Nah, itu. Ini pantat kemau semuanya seperti ini. Kalau tungur dia seperti ini. Sekilas sama tapi tidak. Nah, jadi ada saudaraku yang membuat hulu tungur tapi dia punya pantat kemau. Apakah itu salah? Saya tidak pernah mengatakan salah, karena mandau tua dulu hulu tungur juga ada yang seperti itu gitu. Tetapi mandau tua yang seperti ini tidaklah mewakili kebanyakan hulu-hulu tungur yang ada. Karena hulu tungur yang umum itu seperti ini. Itu dia bagian pantatnya itu seperti ini. Kebanyakan itu di mana saja. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang masalah hulu tungur, yaitu tetap saya Puglo tidak menyalahkannya. Semua tergantung dari saudaraku yang membuatnya menurut seleranya masing-masing, seperti itu. Terus satu lagi, ada saudara kita yang bertanya tentang masalah mandau pusaka
dengan mandau perang. Pembedanya di mana Empu? Karena mandau pusaka itu kan seperti ini. Terus kriteria mandau perang itu kan harus tebal tulang punggung, harus batang padinya lurus, harus ada cekungan tebannya itu. Nah itu mungkin kurang lebih seperti itu. Sebenarnya begini saudaraku, kalau di dalam kita suku Dayak, terutama Dayak Benua, kita memang yang dikatakan pusaka ini dengan mandau perang itu ya mandaunya itu nggak ada bedanya. Mandau perang yang dipakai itu juga yang menjadi mandau pusaka. Itu bukanlah mandau pusaka ini mandau yang dibuat di tempat tetapi tidak dipakai untuk apapun. Sumpamanya itu hanya menjadi sebagai simbol saja, nggak diapa-apain. Nggak ada. Kalau kita Dayak Benua tidak seperti itu. Kita Dayak Benua ini mandau itu dibuat sekuat sekokoh mungkin sesuai kriteria yang beberapa kali Empu ceritakan di dalam konten YouTube yang ada. Ya seperti itu. Dan mandau pusaka kita juga ya memang seperti itu gitu. Nah, terus bagaimana pembedanya mandau pusaka dan mandau perang ini Empu? Saya susah menjelaskannya karena kami Dayak Benua ini, kami ini nggak tahu namanya pusaka-pusakaan. Jadi yang kami tahu mandau itu adalah mandau yang kami pakai untuk perang yang kalian atau yang saudaraku anggap sebagai pusaka juga. Seperti itu. Nah itu. Karena mungkin ada saudara kita di luar Jawa mempunyai kriteria khusus tentang masalah pusaka ini. Kalau bagi kami Dayak Benua, kami tidak mempunyai kriteria khusus yang masalahnya yang disebut dengan pusaka, tetapi mandau tua yang ada itu akan disimpan oleh keturunan-keturunannya yang ada kalau toh disimpan. Tetapi kebanyakan mandau tua ini sesuai tradisi adat Dayak kami Benua itu kebanyakan dimasukkan ke dalam lungunnya, kebanyakan dimasukkan ke dalam peti matinya. Ketika si pemilik mandau ini meninggal, si panglima ini meninggal, maka mandaunya akan dibawa mati juga, ditaruh di sampingnya. Seperti itu. Itu tradisi asli orang Benua. Nah, makanya itu mandau-mandau pusaka yang ada, meski ada saudara kita yang menyimpan pada saat ini, terutama suku Dayak Benua, itu tidaklah mewakili mandau pusaka secara keseluruhan untuk bagian benua. Itu hanya segelintir saja, hanya beberapa saja sisanya. Kebanyakan itu dimakamkan dengan si pemiliknya ketika dia meninggal seperti itu. Nah, terus kenapa bisa ada disimpan? Mohon maaf. Itu mungkin saja di zaman itu mandau yang dimiliki yang punya ini itu ditukar. Itu karena pihak keluarga kan sayang, wah ditukar saja dengan mandau lainnya, yang penting mandau juga, ditukar mandau kerja. Seperti itu nggak apa-apa, yang penting dia meninggal harus ada mandau. Seperti saya Empu Gelol. Kalau tradisi dulu, supamanya saya ini meninggal, saya mempunyai 10 mandau atau 20 mandau atau 50 mandau. Orang keluarga akan melihat, anak-anak saya, cucu-cucu saya akan melihat yang mana mandau pegangan saya yang paling andalan. Itulah yang akan dimakamkan, diikutkan bersama saya. Saya pakai laung merah. Itu mandau ditaruh sebelah kanan, kemudian ada piring di atas kepala, ada piring di bawah kaki. Piring bunyi Benua tuh jogo kebunuk itu, atau jogo tu. Nah, itu tradisi kami Dayak Benua. Makanya itu mandau-mandau pusaka yang ada itu, mandau-mandau tua itu hanya sedikit sekali yang tersisa pada saat ini, dan sekiranya itu bisa mewakili mandau yang lain-lainnya walau tidak 100% menjadi wakil. Karena banyak, kalau mandau Benua ini zaman dulu yang namanya mandau Bepanyar, ada Empaku, ada Wirang, ada Bitik Malak, itu segala bermacam-macam sebutan, itu banyak macam. Tidak satu tipe, tidak dua tipe, ratusan macam tipe. Itu.
nggak percaya, mungkin banyak yang nggak percaya, mungkin ada orang-orang yang nggak percaya sebenarnya mana benua itu seperti ini. Saya nggak seperti itu. Mungkin kalian tidak sama dengan seperti saya Puglol yang mengalami, yang terjun ke lapangan, yang melihat langsung, yang terlahir dari kecil sampai setua ini memegang mandau. Dan saya hampir keliling ke tempat petilasan kampung-kampung suku Dayak Benua tempo dulu di zaman kuno itu, peradaban dulu pernah saya datangi. Itu Bunyi Benua tuh daerah Bumut-Bumut yang ada itu bekas-bekas Lamin tua pernah saya datangi, termasuk daerah makam-makam tua. Di situ banyak saya temukan dulu saya belum mengenal YouTube, belum mengenal Facebook juga. Mandau-mandau tua yang patah ujungnya, yang putus tinggal tengahnya, yang bahkan ada panyarnya itu, titik kuningannya ini, dia tidak punya paku, tetapi titik kuningan ini penuh di sini sampai ratusan, sampai ada yang dekat matanya ini titik kuningannya. Saya juga Puglol juga nggak tahu apa nama sebutan itu kalau panyarnya sampai banyak betul sampai ratusan seperti itu. Terus ada yang paku di sini bermacam-macam bentuk. Terus ada yang pakai goresan gini saja sepanjang mandau itu. Ada yang di bawah sini banyak. Makanya itu untuk kita Dayak Benua ini atau kami Dayak Benua ini bercerita masalah Mandau Bepanyar ini tidak ada habisnya. Dan makanya itu saya membuat Mandau Bepanyar, saya membuat Mandau Bepanyar yang ada paku yang lain dari pernah saudaraku lihat. Salah satunya saya membuat mandau yang saya beri nama Belalang Sembah. Itu hanya ada pakunya saja tetapi panyarnya tidak ada. Kenapa Empu biasanya ada seperti itu harus ada panyar? Tidak seperti itu. Itu adalah cerita yang menyesatkan untuk di kami suku Dayak Benua, karena kami suku Dayak Benua itu mandau yang ada paku, yang ada wirak seperti ini. Seperti ini. Ini ada paku seperti ini. Ini tidak mesti ada titik kuningan kok. Tidak mesti ada huruf SS di sini. Nggak mesti. Itu. Nggak mesti. Tergantung daripada selera atau hobi atau pemakaian orang zaman dulu menurut keyakinan dan kepercayaan dia. Mungkin ada sesuatu hal sehingga dia membuat seperti ini. Membuat seperti ini. Karena zaman dulu orang tua juga tidak sembarangan. Nah, jadi untuk menjawab daripada pertanyaan daripada saudaraku, perbedaan mandau pusaka dengan mandau perang itu seperti apa, saya susah menjawabnya. Kalau menurut saya ya sama saja, karena mandau pusaka Dayak ini terutama kami orang Benua tidak ada simbol. Seperti simbol tidak dipakai, diapa-apain dari zaman dulu, dibiarkan begitu saja, enggak. Tetap itu terawat, itu juga dipakai untuk membunuh segala macam, ya seperti itu. Dia dianggap pusaka. Kenapa? Karena yang punya ini sudah meninggal, tiada, itu kemudian disimpan oleh keturunannya yang ada, lalu dianggap pusaka oleh para keturunannya yang ada. Tetapi mandau ini dipakai pada waktu itu, si pemilik itu bukan mandau pusaka kok. Sama aja seperti mandau kita pada saat ini. Nah, itu. Sama saja tingkatan. Nah, itu. Cuman tetap dianggap sakral. Kenapa? Karena mandau-mandau seperti ini mempunyai rajahan, mempunyai bacaan, mempunyai ukuran, bermacam-macam yang diisi di situ. Nah, itu sama saja seperti yang saya pernah cerita dulu bahwa mandau suku Dayak Benua itu tidak ada atau tidak mengenal namanya penyang. Kemudian ada saudara kita yang menunjukkan mandau Benua tua, Dayak Benua yang dia dapat. Itu ada penyangnya, dia bilang di sini, dan itu asli tua. Nah, di sini ada penyangnya, dia bilang. Nah, ini perlu saya luruskan, mohon maaf buat saudaraku. Kalau Dayak Benua tidak ada sebutan penyang. Saya ini keliling dataran Dayak Benua dan saya Dayak Benua asli, tidak ada. Kalau ada itu bohong, saya berani mengatakan bohong. Itu tidak ada penyebutan penyang. Tapi kok Empu itu ada, itu kan penyang, bukan penyang. Di dalam bahasa Benua dia mempunyai bahasa lain, itu boleh dikatakan dalam bahasa Benua itu disebut dengan wapak. Itu wapak pada sarung menaung. Itu
Itu salah satu bahasanya. Bukan penyang. Benua tidak ada sebutan penyang, meski ada yang nampak sama, nampak mirip seperti itu, tetapi itu bukanlah penyang, yang perlu saudaraku ketahui dan ingat, jangan lupa. Itu. Sama juga seperti saya Empu Gelol bercerita masalah hulu kemang. Empu, tapi Dayak lain ada juga hulu seperti ini, Empu. Kenapa Empu mengatakan hulu kemau bagian benua? Loh, saya kan tidak bercerita Dayak lain. Saya bercerita Dayak benua Kemau yang dimiliki Dayak benua seperti ini. Nah, kemudian ketika itu memang ada di suku Dayak lain, saudara kita lain, itu terserahlah mereka, budaya mereka. Itu, dan saya tidak bercerita ke budaya saudara Dayak lainnya. Kenapa? Gitu. Ada alasan tertentu. Karena saya tidak mau bercerita ke budaya saudara kita Dayak lainnya. Kalau benar nggak apa-apa. Kalau seumpamanya saya salah di dalam penyampaian, dalam asal usul, di dalam cerita, kan jadi masalah. Nanti saya ditegur, saya didenda, saya Empu Gelol dibully, segala macam. Nah, inilah yang saya cegah. Apabila hal ini yang tidak saya ketahui, yang tidak saya kuasai, saya tidak perlu ceritakan. Meski ada saudara lain yang sama. Saya bilang hulu seperti ini Kemau. Nah, kemudian saya cerita bahwa Dayak lain ada juga gagang mandau seperti ini. Terus saya sebut Kemau. Pasti mereka akan protes dan marah. Itu karena mereka mempunyai sebutan sendiri di dalam budaya suku mereka. Kalau disebut Kemau, kalau Kemau itu berarti benua. Berarti itu sudah terjadi pengklaiman bahwa Empu Gelol mengatakan hulu mandau Dayak lain itu benua. Nah, kan kena saya. Makanya itu saya tidak mau bercerita tentang Dayak lain, saya bercerita tentang Dayak benua saja. Hulu Kemau Dayak benua. Ketika ada yang memprotes, ada yang marah, silahkan. Saya juga siap bertanggung jawab apa yang saya ucapkan. Yaitu bawa buktinya. Sumpamanya saya meniru punya orang lain. Sumpamanya itu memang ada di suku lain. Betul-betul goresannya sama. Saya menirunya. Bawa ke sini, saya tanggung jawab. Kalau sumpamanya orang yang menyalahkan saya itu yang salah, nah itu nanti akan ada reaksi balik dari saya. Nah, seperti itu. Karena saya membuat ini tidak pernah meniru punya siapa saja. Itu. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah gambarannya, karena saya selalu menghargai, menghormati suku lain. Apalagi kita berbicara Dayak. Dayak ini 400 suku lebih loh. Seperti itu. Sama saja seperti saya berbicara gagang mandau pakak sangka. Ketika saya berbicara gagang mandau pakak sangka yang ada rambutnya, ambil contoh dari pakak sangka yang ada rambutnya. Turunkan yang lain. Nah, seperti ini. Saya berbicara pakak sangka Dayak benua seperti ini, yang ada rambut, kriterianya seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi ada saudara lain kita yang bertanya, loh, kok Empu bilang pakak sangka, sedangkan Dayak-Dayak lain 400 suku lebih, semuanya ada tipe gagang mandau seperti ini kok Empu. Bukan hanya Dayak benua saja, benar. Tetapi saya tidak bercerita suku Dayak lainnya, saya bercerita tentang pakak sangkanya Dayak benua. Kalau suku Dayak lain, seumpamanya dari suku Dayak A, B, C, saya sebut pakak sangka, semua mereka punya, marah mereka. Karena mereka ada sebutan sendiri di dalam budaya, tradisi suku mereka yang menyebutkan tipe gagang seperti ini. Gitu gambarannya. Mungkin bisa dipahami untuk semua saudaraku. Itu. Terkecuali saya mengatakan bahwa tipe gagang mandau seperti ini, yang ada rambut atasnya, ada rambut bawahnya, itu hanya suku Dayak benua, yang ada Dayak lain nggak ada. Wah, itu bahaya, berarti saya sudah salah. Karena suku Dayak lain juga ada seperti itu. Sama saja tentang hulu Kemau. Itu. Saya bercerita tentang hulu Kemau Dayak benua. Saya tidak menyatakan bahwa hulu Kemau ini yang tipe yang sama seperti ini dengan sebutan lain itu tidak ada di Dayak lain. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu. Karena itu memang ada di saudara kita lainnya dengan sebutan yang berbeda dalam tradisi mereka, dalam budaya mereka, seperti itu. Nah, jadi makanya itu saya sering menganjurkan kepada semua saudaraku, ketika kita bercerita, menyampaikan sesuatu di YouTube, sampaikanlah hal yang baik.
sampaikanlah hal yang positif, jangan kita terprovokasi atau mengganggu saudara kita yang lainnya di dalam seni dan budaya. Kita hormati seperti saya hormati siapa saja, Dayak maupun bukan Dayak, tetap saya hormati. Makanya itu saya berusaha membuat video konten yang ada sedikit pun, saya berusaha jangan sampai ada sesuatu yang saya Empuk Gelor sampaikan ada orang yang merasa terluka. Kalau orang yang merasa terluka, maka saya berdosa terhadap leluhur saya. Saya berusaha sebaik mungkin menjaganya. Seperti ini saya menyampaikan, saya tetap menjaganya hubungan silaturahmi. Saya tidak pernah mengganggu mereka mengukir apa, desain apa. Itu urusan masing-masing, suku masing-masing. Semua bebas berkarya, berbudaya, terserah dia mau buat apa. Itu urusan dia. Nah, itu seperti itu. Dan masalah ukiran juga seperti biasa, saya tidak pernah terlalu repot, karena itu adalah gaya desain masing-masing, urusan masing-masing, seperti itu. Saya tidak pernah juga mengatakan bahwa mandau buatan dari saya Empuk Gelor, dari keluarga besar Empuk Gelor, daripada tampilan paling terbaik, paling terbagus, nggak pernah. Kalau sampai ada saya mengatakan itu, berarti saya orangnya sudah sombong, sudah angkuh. Nggak, semua sama saja, tergantung selera saudaraku yang ada. Seperti itu ya. Kalau saudaraku merasa kepingin buatan dari Empuk Gelor, ya silakan. Kalau seumpamanya kepingin yang lain, ya silakan. Itu kan kembali ke hak masing-masing. Saya juga tidak pernah mempromosikan, mengatakan barang saya seperti ini, nggak pernah. Tetapi kalau berbicara pakem, saya memang bercerita tentang masalah kepakeman mandau yang ada pada tradisi kita Dayak Benua yang dipakai oleh orang tua zaman dulu turun menurun. Saya tidak merubahnya, hanya bahannya yang beda. Zaman dulu bahan besi batu, bahan besi purun, sekarang besi per serta besi-besi lainnya, tetapi kandungan bajanya juga kuat, seperti itu. Nah, cuman itu saja itu. Tapi Empu, bagaimana Empu, ini mandau-mandau yang ada Empu ada pada Dayak lain, ya terserahlah itu, seperti itu. Masa saya harus bercerita Dayak saya bercerita Dayak lain juga, jadi masalah nanti saya Empuk Gelor itu. Saya tetap harus membatasi diri Dayak Benua, atau saya berbicara Dayak Tunjung, atau saya berbicara Dayak Bentian, Dayak Keboyan, Rumpun Luangan, boleh. Karena itu rumpun kami juga satu rumpun, meski ada pembedanya juga sedikit. Itu pun saya Empuk Gelor selalu berhati-hati. Karena meskipun kita ada satu rumpun yang sama, tetapi tetap ada sedikit di dalam situ yang mungkin berbeda, meski itu tidak menjadi sesuatu hal yang bermasalah sih, terlalu jauh itu. Tetapi kita tetap harus berhati-hati seperti itu menyampaikannya, itu agar mereka atau saudara kita mendapat pemahaman hasil yang kita sampaikan itu tanggapannya baik, seperti itu kira-kira. Nah, jadi itu yang dapat saya Empuk Gelor sampaikan untuk pada siang hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, untuk semua saudaraku. Seperti biasa Empu sampaikan, mohon maaf kalau ada kata yang salah atau ada bahasa yang menyinggung dari saudaraku. Perasaan saya Empuk Gelor berkata ini sudah baik, tetapi saya juga Empuk Gelor menyadari bahwa lidah ilat tidak bertulang, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi mohon maaf dan salam hormat buat semua saudaraku tanpa terkecuali, baik itu Dayak maupun non-Dayak, siapapun, serta saudaraku yang ada di luar negeri yang menonton channel ini. Empu ucapkan buat semuanya salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.